Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syarifudin Nazil dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesional Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan sistem persyarafan pada manusia. Kita ke pembahasan sistem persyarafan, yaitu anatomi otak dan medula spinalis. Saraf itu adalah sistem pengaturan tubuh, sistem yang mengatur kerja sistem seperti indera, otot, dan kelenjar. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu saraf pusat dan saraf tepi. Yang pertama, saraf pusat. Saraf pusat itu adalah otak. Otak ini adalah organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak ini dilindungi oleh pembungkus yang disebut juga dengan selaput otak dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak pada manusia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu cerebrum atau otak besar, kedua itu cerebellum yaitu otak kecil, dan ketiga itu brainstem atau batang otak. Yang pertama, otak besar. Otak besar ini disebut juga dengan cerebrum, yang merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum ini terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak ini memiliki 4 lobus, yaitu lobus frontal, temporal, occipital, dan parietal. Masing-masing lobus ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu lobus frontal. Lobus frontal ini terletak di bagian depan kira-kira sejajar dengan dahi, berfungsi mengendalikan gerakan, ucapan, emosi, dan kepribadian. Kedua itu lobus parietal, terletak di bagian atas, berfungsi mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Ketiga, lobus temporal. Lobus temporal ini terletak di bagian samping, yaitu di sisi kanan dan kiri, berfungsi mengendalikan indera pendengaran, ingatan, emosi. Sedangkan lobus temporal kiri berfungsi untuk berbicara. Yang keempat itu lobus occipital, terletak di bagian belakang otak, berfungsi mengendalikan penglihatan. Bagian otak yang kedua yaitu otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini terletak di bawah otak besar pada bagian belakang otak, tepatnya di bawah lobus occipital. Otak kecil ini bertanggung jawab dalam mengendalikan gerakan, keseimbangan, mengatur posisi, dan mengkoordinasikan gerakan manusia. Yang ketiga itu brainstem atau batang otak, terdiri dari yang pertama itu pons. Pons ini menyampaikan informasi sensori ke cerebellum dan thalamus. Yang kedua itu medula oblongata, yang berfungsi menyampaikan informasi sensorik ke thalamus. Yang ketiga itu midbrain, berfungsi mempertahankan kesadaran. Yang keempat itu thalamus. Thalamus ini menerima dan memproses informasi ke sensorik. Yang kelima, hipotalamus. Hipotalamus ini berfungsi untuk mengontrol emosi dan fungsi otonom. Medula spinalis atau sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat refleks, yaitu pusat refleks saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari saraf pusat otak serta dilindungi oleh tulang belakang. Medula spinalis ini terdiri dari beberapa tempat saraf. Yang pertama itu cervical atau di leher, ada 8 akar saraf. Yang kedua itu thorax, ada di dada, 12 akar saraf. Ketiga itu lumbar, ada di perut, yaitu 5 akar saraf. Yang keempat sacrum, ada di pelvis, yaitu ada 5 akar saraf. Yang kelima itu tulang ekor, ada di 1 akar saraf. Bagian sumsum tulang belakang, yaitu bagian putih dan abu-abu. Fungsi sumsum tulang belakang yang pertama itu sebagai pusat refleks, yang kedua itu pengantar impuls dari indera ke otak dan sebaliknya. Yang ketiga itu penghubung otak dengan seluruh tubuh. Saraf tepi. Saraf tepi ini tidak memiliki fungsi koordinasi, hanya menerima dan mengeluarkan rangsangan terdiri dari bagian sensorik dan motorik. Neuron sensorik, neuron motorik, dan alat indera. Yang pertama itu sistem saraf somatik atau sistem saraf sadar, terdiri dari kranial dan spinal. Yang pertama itu kranial. Kranial ini berasal dari otak,
dibangun oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Yang kedua itu spinal atau berasal dari sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf otonom atau sistem saraf yang bekerja secara tidak sadar, yaitu untuk mempengaruhi kerja otot dengan organ dalam. Yang pertama itu saraf simpatik, yaitu saraf yang berpangkal di sumsum tulang belakang di daerah dada dan pinggul. Fungsi saraf simpatik ini umumnya itu bekerja memacu otot dan mempercepat kerja organ. Yang kedua, saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik ini saraf yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Fungsi saraf simpatik ini mengatur banyak sistem kerja tubuh seperti mengendurkan detak jantung, pelebaran pupil, dan kontraksi kandung kemih. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan tentang sistem persarapan pada manusia. Jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.